Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar kisah haru Matthew Baker tolak Australia demi Indonesia. Titisan Justin Hubner yang menolak Australia demi bela Indonesia sempat jadi perhatian publik pecinta sepak bola nasional. Tentu keputusan Baker itu disambut baik oleh fans Garuda, apalagi berkat bantuan Matthew Baker, timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U17. Hasil positif itu didapat usai pasukan Nova Arianto menang atas Yaman 4-1 di laga kedua grup C Piala Asia U17. Matthew Baker merupakan pemain versatile. Pemain kelahiran Melbourne ini mampu bermain di segala posisi seperti bek kiri, bek tengah, dan juga gelandang bertahan. Meski Matthew lahir di Melbourne, Australia, siapa sangka jika ia pada akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Jika ditarik sejarahnya, Matthew ternyata sempat masuk dalam radar pelatih timnas Australia U17, Brad Maloney pada tahun 2024. Namun Matthew secara tegas-tegasan memilih untuk membela tanah leluhur sang ibu Indonesia. Memiliki gaya permainan yang agresif dan tanpa kompromi membuat publik menganggap Matthew sebagai titisan Justin Hubner. Sebagaimana diketahui, Justin Hubner dan Matthew Baker juga mampu bermain di posisi bek tengah dengan skillnya yang apik menjaga pertahanan Indonesia. Tak salah jika pemain bertinggi 1,76 meter ini selalu jadi pilihan pelatih Nova Arianto. Evandra Florasta, anak Malang yang luput dari pantauan Arema FC. Evandra Florasta sering jadi perbincangan publik sepak bola tanah air. Itu tak lepas dari permainan apiknya bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia atau di Piala Asia U17 yang sedang berlangsung di Arab Saudi. Pemain berusia 16 tahun ini mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan melawan Korea Selatan dan juga Yaman. Dengan kontribusinya yang besar, tentu banyak klub Liga 1 tertarik memantau bakat Evandra. Ternyata Evandra merupakan pemain yang luput dari pantauan tim tanah kelahirannya, Arema FC. Padahal tim Singoedan beberapa musim terakhir sedang memburu banyak pemain muda dari daerah lain seperti Arekan Fikri dari Sumatera Utara atau Aswin asal Sulawesi dan beberapa nama lainnya. Evandra yang berasal dari daerah Jabung, Kabupaten Malang, rumahnya tidak jauh dari kediaman asisten pelatih Arema, Siswantoro. Saya tahu Evandra sejak dia masih duduk di sekolah dasar. Dia ikut SSB yang saya latih bersama mantan pemain lain di Malang, kata Siswantoro. Saya kenal juga dengan ayah Evandra ketika usianya bisa bermain di Elite Pro Academy. Kami merekomendasikan ke Arema, tapi ternyata tidak terpilih di Arema sehingga dia bermain di Bayangkara Youth, jelas Siswantoro menambahkan. Dendi Santoso, pemain Arema FC dikabarkan meninggal. Ini faktanya. Dendi Santoso, pemain Arema FC terkena terpaan berita hoax usai dikabarkan meninggal dunia. Beberapa informasi mengenai Dendi Santoso yang meninggal dunia beredar secara berantai, bahkan hingga dimuat di salah satu pemberitaan media. Dendi Santoso mengaku kaget ketika mengetahui adanya informasi yang beredar tersebut. Ia sendiri menerima informasi itu dari asisten pelatih Arema FC Kuncoro dan dikonfirmasi oleh kepolisian. Makanya ia terkejut ketika diberitakan informasi bahwa dia meninggal. Informasi kematiannya itu membuatnya dan sang istri perlu angkat bicara serta melakukan klarifikasi. Apalagi kabar tersebut juga menyebar di keluarga besarnya dan sang istri sehingga membuat kaget seluruh sanak keluarga. Berita yang beredar itu nggak benar. Saya dan istri juga kaget karena alhamdulillah kami nggak ada penyakit. Sehat-sehat, orang tua, keluarga, kerabat, dan sahabat kaget dengan pemberitaan itu, tutur Dendi. Selama karirnya, Dendi sudah membela Arema sebanyak 253 kali dengan mempersembahkan 18 gol dan 33 assist. Sosok winger asli Malang ini merupakan produk asli Akademi Arema yang dibesarkan tim Singoedan. Persib datangkan Jordi Amat untuk gantikan Jupe dan Victor. Persib Bandung memasuki persaingan transfer bek timnas Indonesia, Jordi Amat.
Persib Bandung berencana menjadikan Jordi Amat sebagai pengganti dua bek senior Ahmad Jufrianto dan juga Victor Ibonevo yang semakin menua. Persaingan transfer Jordi semakin menarik setelah Bali United terlebih dahulu disebut mendekati pemain berusia 33 tahun ini. Kedatangan Persib Bandung tentu membuat Serdadu Tridatu harus waspada terhadap keseriusan Pangeran Biru. Peluang kedua klub mendapatkan tanda tangan Jordi Amat cukup terbuka. Kontrak Kapten Johor Darul Tazim ini akan berakhir pada 31 Mei 2025 mendatang. Artinya, baik Persib Bandung maupun Bali United bisa mendapatkan jasa Jordi secara gratis alias bebas transfer. Jordi sendiri mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk menutup karir di Indonesia. Paul Munster angkat bicara, kontraknya segera berakhir di Persebaya. Kontrak Paul Munster bersama Persebaya Surabaya akan segera berakhir. Berikut tanggapan pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Pelatih Paul Munster bergabung dengan Persebaya pada putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024. Kehadiran Paul Munster sukses mengantarkan Persebaya terhindar dari zona degradasi kala itu. Pada musim 2024-2025 ini, Paul Munster berhasil membawa Persebaya bersaing di papan atas Liga 1. Hingga pekan ke-27, Persebaya mampu menduduki posisi ketiga klasemen dengan raihan 48 poin. Paul Munster pun buka suara. Dia menegaskan fokusnya saat ini hanya tertuju pada pertandingan melawan Persija, bukan pada status kontraknya. Saya tidak khawatir soal itu. Kontrak, fokus utama saya hanya pada pertandingan melawan Persija Jakarta, ujar Paul Munster. Pelatih berusia 43 tahun tersebut menekankan bahwa prioritasnya adalah mempersiapkan tim untuk menghadapi laga-laga penting berikutnya. Fokus saya adalah Persija, saya tidak akan berbicara kepada siapapun sekarang. Saya fokus pada permainan ini yang paling penting bagi saya, lanjut Munster menambahkan. Usai taklukan Persija, Madura United OTW Kamboja. Laskar Sapekrap akan menjalin jadwal pada di bulan April. Mereka harus melakoni 6 pertandingan di bulan ini, antara lain 4 laga di Liga 1 dan 2 pertandingan di semifinal AFC Challenge League. Sebelum keberangkatan Madura United ke Kamboja, tim kebanggaan warga Madura United ini melakukan laga berat yakni menghadapi Persija dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan pada Minggu 6 April 2025. Mereka meraih kemenangan 1-0 atas Macan Kemayoran. Namun mereka harus segera bergegas pergi ke Kamboja untuk AFC Challenge League, dan ini tentu akan menguras energi para pemain. Padatnya jadwal Madura United di bulan April membuat manajemen mengajukan perubahan jadwal kepada operator liga untuk menunda 2 laga terdekat. Manajer tim Umar Wahdin mengungkapkan timnya mengalami sedikit kewalahan dengan padatnya waktu yang sangat mepet di bulan April. Namun hanya 1 pertandingan yang dikabulkan yakni melawan Arema FC yang bisa digeser ke tanggal 24 April 2025. Sementara ketika menghadapi Persebaya Surabaya jadwalnya tetap sama. Mengejutkan, Sintayong bantah di kontrak Persija atau Persebaya. Kabar Sintayong di kontrak 2 klub besar Liga 1 Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan. Sintayong berstatus tanpa klub setelah dipecat PSSI dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah media tanah air mengabarkan potensi Sintayong melatih klub Liga 1 Indonesia. Dan bukan tim-tim sembarangan, 2 klub besar Indonesia disebut sudah mengontak Sintayong. 2 klub tersebut adalah Persija dan Persebaya. Tim dengan basis fans besar di tanah air. Bukan tak mungkin seorang Sintayong direkrut klub besar Indonesia. Yang jadi pertanyaan, apakah Sintayong mau? Sintayong menyebut belum menerima tawaran apapun dari klub-klub di Indonesia, sehingga dapat dipastikan kabar itu tidak benar. Informasi itu tidak benar. Kabar tawaran dari Persija dan Persebaya, kata Sintayong. Saya belum menerima tawaran apapun dari Indonesia dan hingga kini belum ada kontak resmi, imbuhnya. Lebih lanjut, Sintayong mengindikasikan belum akan kembali bekerja sebagai pelatih
Sintayong ingin memanfaatkan waktunya sekarang untuk kembali belajar tentang sepak bola lebih dalam. Hasil renovasi Stadion Maguwarjo mendapatkan pujian dari pelatih PSS Sleman, Peter Huistra. Pada Senin 7 April 2025 sore, tim berjuluk Super Elang Jawa itu menjajal lapangan stadion berkapasitas kurang lebih 20.000 penonton tersebut. PSS terus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan krusial melawan PSBS Biak pada pekan ke-28 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada 11 April 2025 mendatang. Inilah stadion sepak bola sesungguhnya, cantik dan lapangannya juga bagus. Saya sangat senang berada di sini, ungkap Peter Huistra. Tim berkesempatan untuk berlatih dan mudah-mudahan bisa bermain. Senang bisa kembali ke rumah, sambung mantan arsitek Borneo FC tersebut. Tampil di hadapan pendukung sendiri akan membuat skuad Elang Jawa lebih termotivasi. Hal itu dibenarkan Peter Huistra. Dia berujar semua pemain happy akhirnya bisa menjalani latihan di Maguwarjo. Dokter Persik ungkap kondisi Ezra Walian. Ezra Walian masih absen saat Persik Kediri melawat ke markas PSIS Semarang pada pekan ke-28 BRI Liga 1 di Stadion Jatidiri Semarang pada Jumat 11 April mendatang. Dokter Tim N. Wildan mengabarkan kondisi terkini pemain keturunan tersebut. Ezra Walian sudah bisa bergabung latihan lagi, tapi kami masih pantau terus kondisinya, termasuk dicek lagi lewat MRI. Dia harus pulih 100% jika ingin main lagi. Kemungkinan Ezra masih absen lawan PSIS karena kami tak ingin dia cedera lagi nantinya. Ezra Walian mengalami cedera lutut pada menit ke-31 saat laga kandang Persik Kediri kontra PSS Sleman 19 Januari lalu. Praktis setelah itu penyerang sayap kiri ini telah meninggalkan tim dalam 8 pertandingan. Padahal Ezra Walian sedang enak-enaknya main bola. Dari 19 partai, dia tak pernah tergantikan dengan mencetak 2 gol dan 3 assist. Setelah ditinggalkan Ezra Walian, posisi Persik Kediri terus melosot dari peringkat ke-4 menjadi peringkat ke-12. PSIS geber latihan 2 kali dalam sehari. PSIS Semarang mulai membakar kalorinya setelah melewati libur panjang. Berbagai program latihan disiapkan agar pemain kembali siap menghadapi lanjutan kompetisi BRI Liga 1. Setelah melewati libur panjang pada FIFA Matchday periode Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, para pemain PSIS Semarang telah kembali berlatih sejak Kamis 3 April 2025. Mereka mulai memanaskan mesin jalan duel pekan ke-28 kontra Persik Kediri. Pelatih PSIS Gilbert Agius menjelaskan bahwa fokus utamanya saat ini ialah mengembalikan kondisi kebugaran anak asuhnya. Para pemain melahap 2 kali sesi latihan. Selain berlatih di lapangan, mereka juga harus berlatih di pusat kebugaran alias gym.